Spin-off bahagia. Sweetie Honey, bangun! Sophie sibuk menepuk-nepuk pantat Okan yang masih betah menungging memeluk gulingnya di atas kasur. Kita pulang dan langsung ke rumah keluarga Dharma Wangsa, ayo! Sophie dan Okan sedang berada di salah satu hotel yang ada di Halmahera. Mereka kerap bepergian jika weekend tiba. Bukan keluar negeri, melainkan mengelilingi Indonesia Raya. Pekerjaan Okan di kantor kini sudah mulai bisa dihandle oleh Lian. Sean juga membebaskan Jumat sore, Sabtu dan Minggu adalah waktu bebas Okan setelah menikah dengan Sophie. Lalu anak mereka di mana? Tentu saja dititipkan di rumah orang tua Okan ataupun Sophie. "Hey!" Panggil Sophie dengan handuk melilit sebatas dada dan segera menyalakan pengering rambut. "Iya, aku bangun." Okan menggeliat di atas kasur. "Anak Dora sepasang? Kembar? Hei lelaki dan perempuan?" Jawab Sophie dengan tubuh seksinya yang masih dililit handuk. "Satu ronde lagi bisakah?" Pinta Okan tak kuasa melihat belahan dada Sophie yang menyembul sempurna. "Aku sudah mandi, Lagian semalam kita sudah mantap-mantap 4 ronda. Punyaku bengkak-bengkak manja jadinya." Rajuk Sophie dengan gayanya yang centil. Okan menggaruk tengkuknya. Dia turun dari tempat tidur, lalu mengecup ceruk di aset berharga bagian atas milik Sophie. Sophie mendorong kepala Okan. "Dasar mesum! Sana mandi!" Okan mengekeh lalu menyambar handuk dan menuju kamar mandi. "Cantik, mandiin." Okan kembali menyembulkan wajah di pintu kamar mandi. "Please, deh. Kita lagi buru-buru takut ketinggalan penerbangan hari ini. Nanti aku mandiin di rumah aja." Gerutu Sophie. Kepala Okan langsung lenyap di balik pintu kamar mandi. Sophie hanya menyengir lebar seraya memeriksa tanda merah yang disematkan Okan di banyak bagian tubuhnya. Kediaman Sean Dharma Wangsa. Sri tampak sedang bersandar manja di bahu Wawan yang sedang memeriksa catatan manual siapa saja yang keluar masuk rumah Sean mengunjungi Isadora. Panggil Sri manja. Aku sudah tua." "Kata siapa?" "Kata aku barusan. Belum tua, kok." Sanggah Wawan masih meneliti jam keluar masuk para tamu. Sri merajuk dan memainkan kancing baju seragam Satpam Wawan. "Jangan nakal di sini, gak enak kalau Tuan Sean lihat," ujar Wawan. "Aku sedih." Isak Sri merajuk. "Cah ayu, cantiknya sedih kunaon atuh Neng Sri, teh." Wawan yang sama-sama orang Sunda menunduk melihat wajah istrinya. "Semua orang sudah hamil. Hanya aku aja yang enggak." Wawan menutup buku tamu. Dia menegakkan tubuh dan memegang bahu Sri. "Kita sudah tua, Bu," ucap Wawan. "Tadi katanya aku belum tua." Rajuk Sri manja dan centil. Dua orang rekan Wawan hanya geleng-geleng melihat tingkah pasutri itu di pos Satpam. Sudah biasa dan sering terjadi. "Maksudku, kalau secara memiliki keturunan, sepertinya kita sudah terlalu tua. Umur kita sama-sama 40 tahun. Lagi pula, aku tidak menuntutmu memberiku anak, Sri." Wawan menenangkan Sri. Sri tetap saja marah karena Wawan mengatainya tua. Dia melengos lalu pergi dari pos Satpam. Berjalan dengan sedih menyusuri halaman rumah Sean yang sangat luas. Sementara itu di gazebo, Sean yang sedang duduk sendirian melihat Sri yang berjalan dengan wajah murung. "Dia kenapa?" gumam Sean. "Sri!" panggil Sean. Sri menoleh. "Kamu jalan kayak orang lingkung, kenapa?" Bukannya menjawab, Sri malah memeluk pohon palem dengan gayanya yang centil sekaligus sedih. "Ya, dia malah ngedrama," ujar Sean. "Sini." Sean melambai pada Sri. Sri akhirnya berjalan menunduk menuju gazebo. "Sini,
duduk di sebelahku. Ada apa? Sean menepuk-nepuk jok kursi di sebelahnya. Sri duduk dengan sikapnya yang masih sedih. Dia menggulung-gulung ujung lengan bajunya yang panjang. Kamu lagi bikin drama apa sepagi ini? Bertengkar dengan Wawan? Tanya Sean. Sri menggeleng. Terus kenapa mukamu kusut? Sean tampak perhatian. Tuan. Panggil Sri masih dengan menunduk dan memilin-milin ujung lengan bajunya. Ada apa? Tuan sayang Sri, kan? Iya. Tuan tidak akan menelantarkan Sri andai Sri sudah tua dan keriput, kan? Sean mengernyit. Dia meletakkan tablet di atas meja, lalu menoleh intens pada Sri. Coba, katakan padaku. Apa judul dramamu sepagi ini? Sri terisak pura-pura. Sri kan mandul, Tuan. Ucap Sri lirih. Sean terdiam beberapa saat. Aku sudah tahu, Lani pernah cerita padaku. Ada apa? Sean bertanya lembut dan perhatian. Wawan menginginkan anak darimu. Sri menggeleng. Kalau Sri mandul terus Sri teh hirup nyorangan, kekolot nagen meureun kesepian, gak ada anak. Yang celing wengan padu duaan sama Wawan. Sean menggaruk alisnya. Jangan roaming. Titah Sean. Nanti Sri cuma berdua sama Wawan menghabiskan masa tua tanpa seorang anak, Tuan. Sri tergugu menerjemahkan ucapannya. Sean menghela napas dalam, dia merasa prihatin melihat asisten rumah tangganya yang manja dan setia itu. Apalagi kalau nanti pensiun dari rumah ini, gak punya uang, gak punya anak. Tragis sekali hidupku ini, Tuan. Sean mesem tipis, Sri mulai dengan kalimat telenovelanya. Siap yang akan memecatmu? Tanya Sean. Itu, Pak Purgandi aja Tuan pensiunkan. Dia sudah sangat sepuh, harusnya dia yang dijaga, bukan dia yang menjaga rumah ini. Lagi pula anaknya bekerja di perusahaanku dan Pak Pur masih menerima. Sri sama Wawan kan enggak. Sri mengusap sudut matanya yang mulai berair. Sean mesem maklum dan prihatin. Kamu tinggallah di rumah ini sampai tua nanti. Jangan kemana-mana. Lagian kamu tetanggaan sama kakek neneknya Sisi. Mereka akan kupastikan tinggal di sini andai sudah sangat sepuh nanti. Mereka tak akan menolak, hanya Sisi yang mereka punya karena Ibu Ashifa adalah anak tunggal. Sean berkata dengan pelan dan hati-hati. Sri teh moal dipecat-pecat, Tuan. Tiba-tiba Sri tengadah dengan wajah berseri. Ya, tinggal saja di rumah ini sampai kapanpun kamu mau. Kalau nanti Sri tua terus rarempo kumaha? Tanya Sri. Sean melotot karena Sri masih saja berbahasa Sunda. Sri nanti menua, keriput dan jompo. Nanti nggak bisa ngapa-ngapain, Tuan. Ya rumah ini akan selalu merekrut asisten rumah tangga atau perawat yang lebih muda tentu saja. Kamu mau aku carikan perawat untuk masa tuamu? Tawar Sean. Sri memandang Sean takut-takut. Apa Tuan sedang bercanda? Sean tergelak dengan ucapan Sri. Aku serius. Wajah Sri memerah. Dia meraih telapak tangan Sean lalu menunduk dan meletakkan di keningnya berkali-kali. Demi Dewi Sri Padi, Sri akan selalu setia pada keluarga Dharma Wangsa, Sri janji dengan segenap jiwa raga. Sean menepuk-nepuk bahu Sri dengan lembut. Oh, kamu di sini, toh? Lanita tiba-tiba muncul membawa nampan berisi mug teh dan cemilan untuk Sean. Kamu dicariin Rara, Sri. Ucap Lani. Oh, Sri harus memandikan bayi kembarnya. Sri secepat kilat berlari meninggalkan gazebo. Sri memang tidak punya anak, tapi sejak Dora dan Lian kecil, dia yang paling kenyang mengurusi keduanya. Kini Dora melahirkan, maka Sri tetap dengan semangat dan kuat mengurusi anak Isadora. Sri kenapa sampai mengucap 1000 janji padamu seperti tadi? Tanya Lanita seraya menuang air teh chamomile ke dalam cangkir.
Sean tersenyum kecil. Dia risau memikirkan masa tuanya tanpa seorang anak. Takut tak ada yang mengurus dia saat masa tua. Ku bilang dia tidak akan kemana-mana, tetap berada di rumah ini dan akan kucarikan perawat andai dia menua nanti, andai sudah tak bisa lagi mengurus keluarga ini. Tutur Sean memeluk bahu Lanita. Lanita tersenyum. Iya, kasihan Sri. Dore saja sungguh galau 5 tahun baru dikasih momongan. Apalagi Sri yang sudah positif divonis mandul oleh dokter. Wajah Lanita tampak sedih. Sayangi Sri sampai tua. Pengabdian dan ketulusannya pada keluarga kita bukan main-main. Ucap Sean. Lani mengangguk dan mengecup bibir suami tampannya yang kini sudah sedikit beruban itu. Setengah jam kemudian, Sean yang sedang bercengkerama dengan Lani tiba-tiba sibuk saling berebut bayi kembar bersama Wiratama. Kedua kakek itu menggendong bayi Dora dan Rangga untuk sekalian berjemur bersama. Mereka tampak heboh dan senang menghadapkan dua bayi merah pada sang mentari pagi dan senantiasa bersyukur pada sang Khalik untuk kebahagiaan keluarga mereka. Spin-off rahasia tersembunyi. Lian, kamu telah duduk di warung kopi pinggir jembatan. Dia memakai topi dan kacamata hitam serta masker agar tidak dikenali. Susu putih segelas, Pak. Pinta Lian pada penjual warkop langganannya setiap kali Lian bertemu dengan teman-temannya si manusia kardus. Nak, kamu sedang gelisah, ya? Tanya Wahyu, penjual warkop. Lian mengangguk pelan. Biasanya jika perasaannya resah, Lian pasti mengunjungi teman-teman masa kecilnya di dekat kolong jembatan. Kini, teman-temannya sudah besar seperti dirinya. Ada yang jadi preman pasar dan terminal, ada yang jadi pengamen dan tetap betah jadi pemulung. Mereka selalu berkumpul dan senang jika Lian datang mengunjungi mereka. Wah, bos kita datang! Seru Fauzi, pengamen yang selalu membawa gitar yang dibelikan Lian. Zi, itu box. Keluarin semua isinya. Titah Lian menunjuk beberapa box berisi makanan yang dibawa Lian. Nantilah kalau semua sudah kumpul, biar lebih afdol. Kakek Fauzi menyalami Lian. Mana bodyguardmu? Tanya Fauzi. Gak ada, aku kan udah nyamar ini, udah gede pula. Gak usah pakai bodyguard. Aku juga bisa bela diri. Ucap Lian pelan. Fauzi mengekeh lalu melambai pada beberapa teman yang datang karena berhasil dihubungi saat memberi informasi kedatangan Lian. Selain teman-temannya yang sudah sebesar dirinya, masih banyak anak-anak kecil lainnya yang tinggal di kolong jembatan. Para orang tua juga perempuan yang berprofesi sebagai pemulung ataupun pengemis. Saat sudah berkumpul, semua makanan pemberian Lian diserbu secepat kilat. Seakan tak cukup, 3 kali lipat makanan yang dibawa Lian selalu saja habis. Belum lagi jika Lian mendengarkan keluhan mereka. Lian dengan senang hati memberikan apa yang mereka perlukan. Pernah Lian menawarkan panti asuhan serta panti jompo. Ada yang menyambut, ada pula yang bertahan di rumah kardus mereka. Lian tak bisa memaksa. Setelah menikmati makanan dan berbincang beberapa menit, para manusia kardus bubar. Tinggal sahabat-sahabat Lian yang masih menemani Lian. Gitarmu masih? Oke, Zi? Tanya Lian. Berkat gitar ini, aku pernah dapat 2 juta lebih dalam sebulan dari mengamen saja, bos. Fauzi tampak semringah. Bisa bawa emak berobat ke klinik dan sembuh. Lian manggut-manggut senang. Lian menoleh pada preman-preman yang menjaga keamanan pasar serta terminal. Aman semua, bos. Uang keamanan terkumpul semua. Kami bisa makan dari iuran kemana pasar dan terminal. Motor pemberian bos juga sangat berguna sekali bagi kami. Lian senang mendengar kabar-kabar mereka. Kenapa bos lama nggak kesini? Tanya Zulfikar, salah satu preman yang menjaga terminal. Sibuk, Zul! Kekeh Lian. Sibuk pacarannya sama siapa itu?
Elena? Artis pasangan bos di sinetron? Celetuk Fauzi. Lian hanya mengekeh. Aduhai bener itu badi sama wajahnya. Puji Zulfikar. Lian diam, dia tidak tertarik membahas tentang Elena dengan mereka. Fauzi dan yang lainnya saling menyikut, memberi kode jika Lian tak berminat membahas gosip tentang dirinya. Bos, sehat? Tanya Dudung pelan. Sehat, Dung. Hatinya yang sedang tidak sehat. Ucap Lian lirih. Orang kaya punya masalah apa, sih? Dengan uang bukankah segalanya mudah? Tanya Dudung. Lian tersenyum miris. Tak semua hal bisa diselesaikan dengan uang, Dung. Ternyata orang yang banyak duit bisa ruwet juga pikirannya, ya. Kekeh Dudung. Lian tersenyum lagi. Dung, apa merokok bisa menghilangkan gundah? Lian menyentuh rokok Dudung. Secepat kilat Dudung, Fauzi dan yang lainnya menyingkirkan rokok dari Lian. Bos, jangan macam-macam. Jangan pernah sentuh rokok kalau bos memang sudah bertahan tidak merokok sampai sejauh ini. Rokok memang penghilang gundah tapi sekaligus berbahaya untuk kesehatan. Kalau bos tidak sehat, nanti siapa yang memberi kami sumbangan rokok? Gelak Dudung. Lian lagi-lagi ikut tergelak. Kalian belum buka box yang warna putih itu? Lian menunjuk beberapa box yang belum dibuka. Fauzi secepat kilat membuka box yang ditunjuk Lian. Isinya beberapa selap rokok yang biasa dihisap kawan-kawannya. Aku bingung kasih kalian rokok, kasih hadiah apa racun, entahlah. Ucap Lian. Kami merokok tahu batas, bos. 1 bungkus diman-eman untuk setengah hari. Kekeh Dudung. Dasar sembrul kau, Dung. Zulfikar menoyor kepala Dudung. Lian senang berada di antara teman-temannya. Bahkan warung kopi milik Wahyu saja Lian yang memberi modal. Saat Lian sedang asik bercengkerama, Alex yang sedari tadi diam di kejauhan memperhatikan sekeliling mendekat pada Lian. 1 jam lagi syuting. Bisik Alex. Lian mengangguk. Alex pun ikut mengangguk pada teman-teman Lian. Alex merasa senasib sepenanggungan dengan mereka. Latar belakang Alex sebetulnya nyaris sama dengan para manusia kardus mantan anak-anak jalanan itu. Kisah Alex akan dipaparkan pelan-pelan, ya. Lian berpamitan dan memberikan beberapa amplop berisi uang untuk orang tua teman-temannya, lalu memberikan 1 selimut Hello Kitty untuk adik perempuan Dudung yang masih berusia 6 tahun. Di dalam mobil, Lian menceritakan sesuatu pada Alex. Sesuatu yang mengganggu pikirannya selama ini. Tentang Rere tentu saja. Alex terkejut. Jadi, apa yang akan kamu lakukan dengan gadis itu? Tanya Alex. Aku sedang menunggu waktu yang tepat. Jika hari itu tiba, kau harus melakukan sesuatu untukku. Ucap Lian. Baiklah. Alex mengangguk mantap. Adipati Permana, suami Starla diam-diam mengunjungi makam ibunda dan istri pertamanya, Pertiwi. Saat dia mengantar Starla ke rumah Lani untuk menjenguk bayi kembar Isadora, Permana menyempatkan diri menjenguk makam kedua wanita yang tidak pernah hilang dari hatinya. Halo, Pertiwi, apa kabar? Maaf, hingga sampai kamu tiada aku selalu saja bepergian. Aku baru pulang dari Maroko. Apa kamu tetap merindukan aku? Permana menyingkirkan daun-daun kering di dekat batu nisan makam Pertiwi. Makam ibu dan istri pertamanya tampak terawat. Penjaga makam mengurusnya dengan baik, tentu saja dengan kiriman biaya perawatan makam yang rutin dikirim Permana. Setengah jam saja Permana berada di makam, dia harus kembali ke rumah Shandharma Wangsa untuk menjemput istrinya. Permana dan Starla membicarakan tentang Lian dan Elena. Starla ingin sekali menjodohkan Elena dengan Lian. Apa mereka saling mencintai? Tanya Permana setelah tiba di rumah dan menghempaskan tubuhnya di sofa. Papa nggak lihat berita anakmu di TV? Sahut Starla. Mana sempat, Ma?
Mereka pacaran, pihak agensi sudah mengumumkan hubungan mereka ke publik. Ucap Starla dengan wajah berseri. Ya, biarkanlah mereka pacaran. Kan belum tentu juga mereka akan menikah, anak kita masih semester 1 di kampusnya. Permana melepas jam tangannya dan meletakkan di atas meja. Tapi sih setelah itu sayang banget loh sama Elena. Elena sudah sering berkunjung ke rumah keluarga Lian. Starla bersikukuh. Diam-diam pembicaraan Permana dan Starla didengar oleh Rere. Rere hanya termenung tanpa ekspresi mendengarnya. Rere? Mana Rere? Panggil Permana. Rere seketika muncul di hadapan Permana. Iya, Pa. Kamu sudah terima oleh-oleh dari Papa? Rere menggeleng. Loh, Elena nggak ngasih tahu kamu? Tanya Permana. Elena juga belum buka oleh-oleh dari Papa, kok? Dia sibuk syuting. Starla tersenyum manis. Hadiahnya masih ada semua di kamar Elena. Nanti saat Elena pulang, pasti dibuka sama-sama dengan Riri. Starla memijat kedua bahu Permana. Papa mau cheese fondue? Tawar Riri. Iya, boleh. Papa kangen buatanmu yang satu itu. Permana mengangguk cepat dan tersenyum renyah. Riri pun tersenyum dan segera mengambilkan hidangan kesukaan Permana. Saat Riri duduk di sebelah Permana setelah memberikan cheese fondue, Starla menatap Riri lekat, sangat lekat hingga sulit diterjemahkan apa yang ada di pikiran Starla. Apa Elena bisa membuat cheese fondue seenak ini? Tanya Permana. Aduh, Papa. Elena sibuk kuliah dan syuting. Dari kecil dia tidak tahu dapur, mana bisa buat makanan seperti ini. Anak kita itu memang taunya hanya makan saja. Memang harusnya seperti itu. Dia tidak boleh pergi ke dapur. Starla mesem manis pada Permana dan Riri. Bukannya Elena pernah bilang, dia paling senang membuatkan Lian minuman spesial buatannya sendiri? Papa juga ingin dibuatkan sesuatu yang spesial oleh anakku sendiri, Ma. Minuman apaan, sih? Cuma smoothies mango saja, Pa, Mama, atau Riri juga bisa bikin. Gampang banget! Tukas Starla. Permana menghela napas, dia menghabiskan cheese fondue-nya. Terima kasih, Nak. Cheese ini lezat, Papa selalu suka. Puji Permana membelai bahu Rere. Rere senang sekali karena memiliki orang tua angkat yang sangat baik. Permana meski jarang sekali ada di rumah, tapi selalu saja bersikap baik layaknya ayah kandung jika sudah ada di rumah. Oleh-oleh yang kerap Permana belikan selalu sama dengan yang diberikan untuk Elena. Gimana kuliahmu? Lancar? Alhamdulillah lancar, Pa. Terima kasih sudah menyekolahkan aku setinggi ini. Jawab Rere. Elena dan mamamu sangat menyayangimu, tak ada alasan bagi Papa untuk tidak menyayangimu juga, kan? Permana tersenyum lembut pada Rere. Rere selalu senang menatap sorot lembut Permana padanya. Dia memang merindukan sosok ayah dan ibu yang tidak pernah dia dapatkan sejak kecil. Neneknya yang lebih sering pikun bahkan kadang lupa namanya sendiri membuat Rere sedih. Baiklah, Papa istirahat dulu. Permana beranjak menuju kamar. Rere, terima kasih sudah menjadi anak yang baik bagi kami. Starla tersenyum lebar pada Rere. Rere mengangguk sopan. Ya sudah, sana ke kamarmu lagi, belajar yang rajin agar cita-citamu bekerja di kantoran tercapai. Ucap Starla. Baik, Ma. Rere berlalu dari hadapan Starla. Sepeninggal Rere, Starla menelpon Hira, adiknya. Gimana Wali? Tanya Starla. Dia masih sakit? Pelan suara Starla. Sudah mendingan? Mungkin dia merindukan Rere. 2 hari lagi aku pulang ke Indonesia. Kasihan Wali, dia sering mengigau memanggil nama kakaknya. Sahut Hira. Oh, ya sudah. Nanti kalau kamu sudah pulang, aku akan minta Rere ke rumahmu. Starla termenung sesaat setelah menelepon Hira.
Dia memandangi mangkok bekas permana makan cheese fondue. Sekilas, hanya sekilas ada larik aneh di mata Starla lalu dia memejam dan menghela napas dalam. Alex melihat kebersamaan Elena dan Starla di rumahnya. Betapa kentara jika Elena begitu memuja Lian. Diam-diam Alex melihat Rere yang bersikap sangat biasa dan natural berada di antara mereka. Artis kawakan yang sesungguhnya adalah gadis itu. Dia mampu bersandiwara dengan baik di dunia nyata. Aktingnya sempurna. Alex membatin melihat ke arah Rere. Aku pamit dulu, Pa, Ma. Maaf mengantar El, sudah malam sekali. Lian meminta maaf pada Starla dan Permana. Padahal menginap di rumah bundamu juga nggak apa-apa, lo. Ucap Starla ramah nian memperlakukan Lian. Hush, anak gadis jangan menginap di rumah anak lelaki. Sergah Permana. Ya kan hanya menginap, lagian ada bunda dan papanya Lian. Mereka mau ngapain? Kalau kalian menikah pasti juga satu rumah, kan? Starla mengedip senang pada Lian. Lian hanya tersenyum tanpa kata. Akhirnya Lian pergi meninggalkan rumah Elena. Mamanya Elena sepertinya berharap banget kalian berjodoh. Ujar Alex di dalam mobil. Sahut Lian memandangi lampu-lampu gedung tinggi malam itu. Alex melirik Lian. Lian terlampau sibuk kuliah, syuting dan juga belajar bisnis di perusahaan Dharma Wangsa. Mungkin itu sebabnya dia tidak peka dengan Elena atau mamanya. Mama Elena memang tampak sangat baik pada Rere, tapi kok aku merasa aneh, ya? Tatapannya pada Rere tadi sungguh berbeda. Mungkin bibirnya memang tersenyum tapi matanya, apa hanya perasaanku saja, ya? Alex mengoceh dalam hati. Bukan kali pertama Alex memperhatikan Starla. Ini sudah ketiga kalinya dia melihat kejanggalan. Ada tatapan sinis tersembunyi di mata Starla untuk Rere. Alex gelisah, pernah mengutarakan hal itu pada Lian, tapi Lian tidak menanggapi. Lian bilang, keluarga Elena begitu baiknya pada Rere. Alex pening sendiri memikirkan rahasia Lian dan Rere juga kecurigaannya yang tak berdasar pada Starla. Spin-off mulai curiga.